Selamat pagi anak-anak, kita jumpa kembali untuk membahas tentang lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol-simbol pada sila-sila pada Pancasila. Panca itu artinya 5, sila itu dasar. Jadi Pancasila 5 dasar. Makanya jumlahnya ada 5. Pancasila itu adalah dasar negara kita. Garuda Pancasila, lambang negara kita. Burung Garuda. Nah, itu. Mengapa kok dipilih burung Garuda? Karena burung Garuda itu burung yang paling besar, gagah, dan perkasa, paling kuat. Kemudian Pancasila di sini tadi sudah dijelaskan ada 5. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini terpampang pada gambar simbol-simbol dari Pancasila. Simbol sila pertama yaitu bintang. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua simbolnya rantai emas. Bunyi sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga simbolnya pohon beringin. Bunyi dari sila ketiga persatuan Indonesia. Sila keempat simbolnya kepala banteng. Bunyi dari sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima simbolnya padi dan kapas. Bunyi dari sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian di sini kamu lihat pengamalan dari sila pertama dan sila kedua. Sekarang sila pertama kan ketuhanan. Ketuhanan itu pasti berhubungan dengan Tuhan, yaitu berdoa sebelum makan. Merupakan pengamalan sila pertama pada Pancasila. Ini contohnya, kalian nanti bisa melihat lagi yang lain, pokoknya yang berhubungan dengan Tuhan. Pergi ke gereja, ya, beribadah ke gereja bersama keluarga merupakan pengamalan sila pertama. Kemudian membantu adik belajar merupakan pengamalan sila kedua dari Pancasila, ya. Jadi yang berhubungan dengan sesama itu adalah pengamalan dari sila kedua. Kemudian pengamalan sila ketiga, Pancasila di rumah. Ini contohnya pengamalannya. Bunyi sila ketiga tadi kan sudah tahu ya, persatuan Indonesia. Kita harus memiliki sikap bersatu, padu, dan bekerja sama. Itu adalah pengamalan dari sila ketiga. Sikap bersatu dan bekerja sama dapat diterapkan di rumah. Diterapkan itu maksudnya dilaksanakan. Berikut contoh pelaksanaan sila ketiga Pancasila di rumah. Kalian membersihkan rumah bersama-sama dengan ayah, ibu, adik, atau kakak. Nah, itu pengamalan sila ketiga. Ya, jelas ya? Tuh, jadi yang ada bersatu-bersatu itu sila ketiga. Kemudian kamu lihat di sini menyebutkan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila di rumah. Nah, contoh dari pengamalan sila keempat, berikut sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat di rumah, yaitu menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik saat berdiskusi. Misalnya ada ayah berbicara, kalian tidak memotong pembicaraan. Itu berarti pengamalan sila keempat. Kemudian bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Setiap keputusan tata tertib di rumah
dimusyawarahkan, terus ambil kesepakatan untuk menuju mufakat. Jadi misalnya di rumah itu bagaimana, harus membersihkan kamar, tugasnya siapa? Cuci piring, tugasnya siapa? Misalnya gitu, itu sudah menjadi keputusan, berarti bermusyawarah. Nah, itu pengamalan sila keempat. Pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga juga pengamalan sila keempat. Berikut adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima di rumah. Hemat dalam menggunakan uang, adil dalam membagi tugas untuk belajar dan bermain, adil dalam membagi makanan kepada adik dan kakak. Karena di sini padi dan kapas. Padi itu makanan, kapas itu pakaian. Mengapa begitu? Kan padi kalau dibersihkan jadi beras, beras dimasak jadi nasi. Nah, dimakan. Makanya kalau gambar padi ini tentang pangan. Sedangkan kapas dipintal jadi benang, benang ditenun jadi kain, kain dipotong jadi baju. Nah, kapas ini menunjukkan pakaian ya. Jadi padi dan kapas, sandang dan pangan. Pangannya padi, sandangnya kapas. Nah, ini makanya berhubungan dengan penggunaan uang supaya kita tidak kekurangan pangan dan sandang. Karena kalau kurang pangan bisa sakit, tidak makan atau kurang makan bisa sakit, ya kan? Kurang tidak berpakaian juga sakit, bisa masuk angin. Nah, itu. Jadi disitulah. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye.